Halo sahabat Kicamania, terutama penghobi jalak kebo. Jadi konten kita kali ini akan membahas tentang teknik pemasteran jalak kebo yang efektif. Jadi mulai dari waktunya kapan, kemudian tekniknya bagaimana, apakah pemasteran itu bagusnya dilakukan saat jalak kebo masih kecil, masih trotolan, atau masih saat loloan. Mengingat bahwa pada waktu itu kecerdasan jalak kebo kan sedang berkembang dengan pesat seperti itu. Ataukah pemasteran saat masih kecil ini justru akan berakibat fatal pada mentalnya? Nah, ataukah pemasteran jalak kebo ini bagusnya dilakukan saat burung sudah usia dewasa, tapi mungkin kekurangannya saat itu otaknya sudah tidak berkembang lagi seperti itu ya. Jadi itu nanti akan kita bahas, yaitu tentang pemasteran jalak kebo, waktunya, tekniknya. Kita juga ini hasil penelitian dari beberapa situs YouTube para master jalak kebo yang ilmunya memang sudah berdasarkan pengalaman mereka ya, sudah termakan waktu, sudah memang itu observasi mereka secara turun menurun, dan akan kami kombinasikan dengan pemahaman entologi dari ilmu ilmiah atau pemahaman tentang unggas, sehingga kita akan menemukan titik temu yang mana ini akan menjadikan pemasteran itu lebih efektif terhadap perkembangan jalak kebo tersebut. Oke, langsung saja lihat konten berikut. Selamat datang di penyelaman mendalam kita kali ini. Anda ngirim beberapa sumber yang, menarik banget soal jalak kebo, Cridotheres javanicus. Ini burung emang fenomenal ya di Indonesia. Terkenalnya kan karena bisa niru suara. Betul. Kita punya campuran sumber nih. Ada panduan dari para penghobi, catatan blog, sampai riset ilmiah juga soal perilaku dan neurobiologi burung. Nah, misi kita hari ini, kita bedah metode pemasteran vokal jalak kebo ini. Oke. Kita bandingin apa yang populer di kalangan penghobi sama temuan sains. Tujuannya, ya, nemuin cara yang paling efektif tapi juga etis. Oke, siap? Kita bongkar? Siap. Yang menarik di sini tuh gimana kemampuan mimikri jalak kebo ini jadi kayak titik temu gitu ya, antara tradisi empiris penghobi yang turun-temurun dari pengalaman, dari lapangan langsung. iya, sama studi ilmiah tentang pembelajaran vokal pada burung. Nanti kita lihat gimana pengalaman lapangan ini kadang, nyambung banget secara intuitif sama prinsip etologi. Tapi ada juga nih beberapa praktek yang kayaknya perlu kita lihat lagi secara kritis pakai kacamata sains. Tapi sebelum kita masuk ke latihannya, sumber Anda juga kan nekenin pentingnya fondasi dulu nih, perawatan dasar yang bagus. Iya benar, kayak jemur pagi, mandi, pakan berkualitas, kandang bersih, terus manajemen stres pas adaptasi itu ya. Itu semua krusial kan? Biar burungnya nyaman, biar siap gitu buat belajar. Tepat sekali, itu fondasinya. Tanpa kesejahteraan itu, yang mau pakai metode pemasteran secanggih apapun, nggak akan optimal hasilnya. Nah, sekarang kita coba lihat soal usia pemasteran. Oke, usia ya. Banyak penghobi kan nyaranin mulai aja dari anakan, biar cepet gacor. Ini kedengerannya logis banget sih, kayak nanemin dasar dari kecil. Masuk akal. Kayak anak kecil belajar bahasa gitu ya, lebih gampang pas masih muda. Betul. Secara ilmiah ini nyambung banget sama konsep periode kritis, atau periode sensitif lah pas usia muda. Otak burung waktu itu memang plastis banget, gampang nyetak memori lagu. Tapi, disinilah jalak kebo jadi spesial. Kenapa tuh? Sebagai pembelajar vokal yang kompleks, riset, ini ada yang di jurnal sains segala loh, nunjukin mereka itu punya kapasitas belajar sepanjang hidup. Nggak terkunci cuma pas periode kritis itu aja. Wah, serius? Jadi bukan berarti kalau udah dewasa gitu, udah telat, udah nggak bisa belajar lagi ya? Ini penting banget infonya. Persis. Artinya, usaha pemasteran itu jadi kayak investasi jangka panjang. Oke. Fondasi awal penting, jelas. Tapi potensi buat nambahin lagu-lagunya, repertoarnya, itu terus ada. Ini kan ngubah cara pandang kita soal masterin burung, nggak cuma pas muda aja. Benar banget. Nah, terus nih, lanjut ke soal jadwal. Panduan populer sering bilang, puter aja masteran MP3, pagi, sore, malam. Bahkan ada yang bilang, terus-terusan aja biar mantep.
Tujuannya mungkin biar burungnya kayak kerendam suara masteran terus kali ya, biar cepet masuk gitu. Mungkin gitu ya mikirnya. Sebenarnya jadwal pagi sama sore itu cukup selaras kok sama ritme alaminya. Riset di kerabat dekatnya nunjukin pagi sama sore. Ya kira-kira jam 6 pagi sampai jam 6 sore lah. Itu emang waktu puncaknya aktivitas vokal sama belajar aktif. Oke. Malam hari mungkin bisa buat penyerapan pasif ya pas burung lagi istirahat. Tapi, nah ini, pemutaran yang terus-menerus itu justru ide buruk. Oh ya, kenapa gitu? Bukannya makin banyak dengar makin bagus? Ternyata nggak gitu. Kalau nonstop itu bisa bikin kebosanan sensorik, stres juga, malah bisa ngehambat proses belajarnya. Otak kan butuh jeda buat proses informasi. Ah, bener juga ya. Perlu waktu buat nyerna. Iya. Jadi, jadwal yang terstruktur, ada jedanya, itu jauh lebih efektif. Kualitas paparan sama jeda istirahat itu lebih penting daripada kuantitas nonstop. Oke. Jadi terstruktur ya kuncinya ya, bukan dibombardir tanpa henti. Terus soal metodenya sendiri nih, ada yang pakai MP3, ada yang deketin sama burung master lain, ada juga yang bilang ajak ngobrol aja burungnya. Mana yang paling oke menurut sumber-sumber ini? Nah, ini menarik. Kombinasi ketiganya itu yang paling ideal sebenarnya. Paparan suara master, mau dari MP3 bagus atau burung lain yang udah jago, itu penting buat ngebentuk memori lagunya. Ini cocok sama prinsip imprinting vokal. Sama kebutuhan burung akan umpan balik auditori. Jadi dia dengar, dia coba niru, dia denger lagi, gitu terus. Nah, bagian ngajak ngobrol atau interaksi sama manusia ini sering diremehin, padahal penting loh. Oh iya, kenapa penting? Emang beneran bisa bikin burungnya lebih pinter niru gitu? Ada temuan hubungan antara kompleksitas belajar vokal sama kemampuan kognitif umum pada burung. Jadi, interaksi sama kita, manusia, itu ngasih stimulasi kognitif, ngebangun ikatan sosial juga, dan bisa jadi, ya, ikut ngasah kecerdasan mimikri si burung. Wah, jadi nggak cuma soal dengerin suara aja ya? Betul, ini bukan cuma soal dengar, tapi juga soal interaksi sosial dan kognitifnya. Keren banget. Jadi bukan cuma teknis muter MP3, tapi bangun hubungan juga penting. Itu tadi kan metode-metode yang positif ya. Tapi sumber Anda juga nyorot satu praktik yang, terus terang ini agak bikin resah. Dan perlu banget kita luruskan nih. Soal menggunting lidah. Nah, ini poin yang sangat krusial. Harus ditegaskan sekeras-kerasnya. Praktik menggunting lidah biar burung katanya lebih lancar ngomong itu mitos 100% salah kaprah secara ilmiah. Dan kejam. Jadi nggak ada dasarnya sama sekali ya? Sama sekali nggak ada. Lidah burung itu fungsinya beda banget sama lidah manusia buat produksi suara. Jadi itu nggak ngebantu sama sekali, malah nyakitin burungnya. Tepat. Itu nyakitin secara fisik jelas, risiko infeksi parah, merusak organ penting buat makan minum, dan juga mengganggu mekanisme umpan balik auditori yang tadi kita bahas, yang penting banget buat belajar niru suara. Waduh, fatal ya. Fatal! Hasilnya malah kebalikannya. Burungnya trauma, stres berat, kemungkinan besar malah jadi diem, atau kualitas suaranya rusak parah. Praktik ini pokoknya harus dihindari. Titik. Nggak ada kompromi. Oke, sangat jelas dan penting banget ini buat diingat sama semua penghobi. Jadi, kalau kita rangkum semua ini ya, buat Anda yang pengen potensi jala kebonya maksimal, kuncinya itu di kombinasi cerdas antara pengalaman penghobi yang udah teruji waktu plus pemahaman ilmiah. Betul. Mulai masterin dari dini tuh bagus, tapi ingat, dia bisa belajar seumur hidup. Jadi latih terus secara konsisten, pakai jadwal terstruktur, pagi, sore, mungkin malam dikit, tapi kasih jeda. Jangan non-stop. Kombinasiin masteran audio atau burung lain, sama interaksi langsung dari Anda buat stimulasi kognitifnya. Jangan lupa ngobrol sama burungnya. Nah, itu dia. Dan yang paling utama nih, selalu prioritaskan kesejahteraan burung. Perawatan holistik, dan jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah lakukan praktik bahaya kayak gunting lidah itu. Benar sekali. Pendekatan yang terinformasi, sabar, dan yang pasti etis, itu jalan terbaiknya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi pertanyaan menarik buat Anda renungkan lagi. Fakta bahwa burung kayak jalak kebo ini punya kemampuan belajar vokal yang kompleks banget, terus-terusan sepanjang hidup, dan itu ada kaitannya sama kemampuan kognitif lain. Kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari lebih dalam soal kecerdasan atau bahkan mungkin kesadaran hewan dari fenomena ini? Wah. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut mungkin. Nah, jadi itu tadi penjelasannya sahabat-sahabat Kicamania.
Jadi dalam pemasteran burung jalak kebo itu bisa kita lakukan bahkan saat mereka masih loloan gitu ya. Karena dia ternyata burung yang unik, punya pembelajaran sepanjang hayat, maupun sudah dewasa maupun masih kecil itu boleh kita masteri. Dan waktunya juga seperti itu. Tapi yang terpenting, kasih jalak kebo jeda untuk istirahat. Jangan dimasteri 24 jam full. Ya, kalau menurut pemaparan tadi jam 7 sampai jam 5, kemudian malamnya jam 7 sampai jam 8 pemasteran kecil seperti itu biar memorinya terasah. Nah, semalam kita kasih kesempatan dia untuk istirahat. Dan lagi tadi ditekankan bahwa ada metode potong lidah ya pada jalak kebo, itu sebaiknya tidak kita lakukan karena kalau salah-salah maka itu akan berakibat fatal, bisa infeksi, bahkan burungnya bisa wassalam seperti itu ya. Oke, perbedaan pendapat boleh, silahkan kita diskusi di kolom komentar.